Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bogor, Bapak Ibu Hakim, para pejabat struktural fungsional dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Bogor yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali mengadakan cara kegiatan di Kamis sore pada kultum ya, kuliah 7 menit terkait dengan bimbingan mental itu. Walaupun kultum ini udah lebih dari 7 menit, ini tadi persiapannya udah 20 menit. Jadi saya tinggal sedikit aja. Tentu sebenarnya ini merupakan satu kegiatan bersama yang mungkin satu tahun terhenti implementasi sebenarnya kan gitu ya, tidak lagi harus dipandu terus kan gitu ya, tapi sudah benar-benar penerapan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore ini mestinya nih jatahnya takmir ini kultum ya, tapi baiklah terkait dengan kultum perdana di tahun 2020 ini kita sudah awal kita sudah masuki bahwasanya Sa'ban ini adalah menuju bulan Ramadan, di mana di dalam Sa'ban ini itu kita juga sudah mulai berlatih untuk memasuki bulan Ramadan, bagaimana di antara penggalan hadis ya, keutamaan bulan Ramadan ini, bulan Sa'ban ini adalah kita yang pertama kami perlu ingatkan, ini mungkin dari kita di antara bapak atau ibu yang mempunyai hutang ya, puasa bulan Ramadan tahun lalu yang belum terbayarkan, ini adalah merupakan bulan terakhir di mana kita harus membayar ya, melaksanakan apa yang tertinggal di bulan Ramadan tersebut. Selanjutnya juga di bulan Sa'ban ini kita tentunya sudah mulai berlatih, ini yang sering biasa disampaikan di bulan Sa'ban tentunya melatih berpuasa ya. Dan tapi saya sendiri pribadi ini belum bisa meniru kayak Pak Tatang, Saidin, ibu-ibu yang lain ini yang rutin puasa Senin Kamis dan juga Sa'ban ini. Nah, inilah tentunya kita perlu berlatih ya, melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Sa'ban ini. Kemudian di bulan Sa'ban ini juga sebagaimana penggalan hadis,
sahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, ya, bahwasanya di bulan Sa'ban itu adalah di mana bulan diangkatnya amal perbuatan kita kepada Allah Rabbul Alamin, itu Allah Tuhan semesta alam. Artinya bahwasanya amal-amal kita selama 1 tahun ini dilaporkan lah, begitu ya. Rapot kita itu dilaporkan, sehingga kita perlu koreksi diri bahwasanya sudah kira-kira nilainya berapa ya rapot kita. Kan kita sebenarnya bisa ya mengira-ira sendiri, bisa menilai sendiri kira-kira apakah maksimal selama 1 tahun ini, sehingga pada saat kita angkat ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka memang benar-benar kita sudah mempunyai rapot yang bagus atau nilai yang bagus, kan gitu ya. Sebenarnya kita bisa menilai sendiri karena kita juga semacam kita melaksanakan LKE ya, lembar evaluasi ya. Di lembar kerja evaluasi ini bisa kita mengira-ngira ya, sehingga kita menyadari bahwasanya di bulan Sa'ban saat ini, di mana rapot akan dinaikkan ini, apakah LKE kita itu sudah bagus, kan gitu ya. Sedangkan untuk WBK, WBM itu idealnya di atas 90. Nah, sekarang kita koreksi diri, gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya juga di bulan Sa'ban yang kita banyak beristighfar ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang awam ya seperti kita ini biasanya membedakan ya antara kesalahan dan dosa, gitu ya. Kapan kita beristighfar dan kapan kita meminta maaf, kan gitu ya. Nah, ini kita orang awam ini biasanya mengartikan itu beda antara kesalahan dan dosa ya, antara khotok dan gunung, mungkin itu ya, itu berbeda. Kalau kesalahan itu semacam kita menyatakan saya telah melakukan kesalahan, gitu ya, di sesuatu yang dari luar hanya menempel aja. Tapi kalau dosa itu semacam kata saya bersalah, kan gitu ya, benar-benar dari dalam, kan gitu ya. Jadi banyak kita membedakan itu ya antara kesalahan dan dosa itu. Kalau salah itu hanya seolah-olah itu menempel ya. Tapi kalau perasaan dosa itu benar-benar dari dalam, gitu. Satu contoh yang mudah kita membedakannya antara kesalahan dan dosa itu, kalau kesalahan, satu contoh misalnya kita datang ke kantor lebih dari jam 8 itu ya kita hanya merasa saya telah melakukan kesalahan, gitu ya. Hanya ya sekedar menempel dan itu mudah hilang, gitu ya. Jadi satu contoh misalnya lagi ya, tengah malam kita naik mobil atau motor sekitar jam 10 misalnya, kadang-kadang itu di perempatan ada lampu sedang merah dalam keadaan hujan, kan gitu ya. Kita terobos saja, kan gitu ya. Itu kita hanya merasa bersalah, kan gitu ya. Dan kadang-kadang kesalahan ini logika kita itu menjadi pengacara kita, menjadi apa namanya ya,
pembenar kita. Toh ini tengah malam nggak ada mobil yang lewat dalam keadaan hujan kan itu. Ya, jangan di sini nanti ada begal dan sebagainya, maka saya terobos saja lampu merah, misalnya seperti itu. Atau misalnya tadi absensi kita udah jam 8 lebih, sering kita baru nyampe ke kantor, toh karena di jalan tadi macet kan gitu ya. Jadi logika kita lah yang menjadi pembenar atau menjadi pengacara kita kan gitu ya. Karena kita hanya memandang itu sebagai dari luar saja, akan tapi kalau dosa gitu ya, walaupun di rumah kita tidak ada orang, anak-anak lagi sekolah, atau suami istri itu sudah sedang aktivitas dan sebagainya, maka di hari Ramadan yang sepi ini, kalau saya minum atau makan tidak diketahui orang, kan bisa aja kita lakukan. Akan tapi itu kita karena itu adalah merupakan dosa, maka itu sangat menempel di hati kita bahwa saya telah berdosa. Kan beda dengan tadi kesalahan itu kan gitu ya. Nah, akan tetapi bagi ahli tasawuf gitu itu sudah memandang bahwa kesalahan itu juga dosa gitu ya. Ini yang belum kita kadang-kadang lalai menerapkannya, bahwasanya bagi orang tasawuf itu kesalahan itu aja sudah merupakan dosa. Jadi artinya bahwa ini adalah perbuatan dosa itu kan hanya kepada Allah ya, tidak bisa dilogikakan lagi kan gitu ya. Kalau seperti tadi kita melanggar makan pada saat puasa walaupun tidak ada orang, walaupun logika kita membenarkan ini kan tidak ada orang, tapi tetap kita mengatakan itu dosa karena itu Allah Maha tahu kan gitu. Jadi inilah mestinya kita harus bisa menerapkan sebagaimana ahli tasawuf menerapkan antara kesalahan dan dosa tadi, sehingga kita hal yang sifatnya itu kita anggap tadinya itu hanya kesalahan, tapi kalau kita menyadari itu adalah dosa, maka hal itu tentu akan mencegah diri kita untuk berbuat yang lebih fatal lagi kan gitu ya, sehingga tidak lagi meremehkan tentang kesalahan-kesalahan kan gitu ya, karena itu menganggap bahwasanya hal tersebut adalah kita telah mengkhianati amanah, misalnya itu menjadi dosa kan gitu ya. Jadi inilah tentu mudah-mudahan hikmah daripada di bulan Sya'ban ini kita akan meningkatkan istighfar kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa meningkat ke depannya dan menjadi sebuah perubahan mindset bagi diri kita, baik untuk keluarga kita maupun di lingkungan kita, utamanya di kantor Pengadilan Agama Bogor ini, sehingga acara-acara semacam ini mudah-mudahan menjadi satu sarana untuk merubah mindset kita dan mengimplementasikan, mewujudkannya di dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya, ini mendukung dari semua program yang telah kita terapkan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya juga sudah jam 4 lebih ya. Nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa melakukan koreksi-koreksi ya. Itu belum saya akhiri. Udah berapa orang yang ikut Mas? 4 ya. Jadi hanya baru sekian ditambah 4 dari sebanyak ini aparatur Pengadilan Agama Bogor. Kita prihatin ya, sebenarnya hanya aparatur kita baik yang pejabat, yang PNS maupun yang PTT yang jarang masih bisa kita lihat, yang jarang-jarang menjaga musola gitu ya, ikut berjamaah dan sebagainya. Maka dengan ini mari kita semangati kembali agar kita semua rajin ya melaksanakan
beribadah dan kita hidupkan semangat untuk beribadah ke tempat yang kita cintai, sholat alam lisan ini. Barangkali itu, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ketua yang telah menyampaikan kultum atau bintang untuk sore ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita dan menjadi amal ibadah untuk kita. Amin. Untuk jadwal selanjutnya, Pak Wakil, Kamis depan Pak Wakil ya. Karena Kamis depan Pak Ketua saya sama Panitra ada undangan ke Bandung. Jadi mungkin peserta di sini berkurang juga 3 Pak. Ya. Bisa juga. Bisa juga, Jum. Oh ya Jum, ya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup bintang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.